Manchester United dikabarkan telah menunjuk pelatih Sporting Lisbon Ruben Amorim sebagai calon pengganti potensial Erik ten Hag jika manajer asal Belanda itu dipecat. Menurut laporan dari Give Me Sport, jajaran direksi Man United telah memasukkan nama Ruben Amorim dalam daftar kandidat utama jika Erik ten Hag tidak mampu membalikan situasi buruk tim di awal musim ini. Amorim yang memimpin pos Sporting Lisbon dengan cemerlang dianggap sebagai sosok yang bisa membawa perubahan. Pelatih asal Portugal itu sudah menunjukkan kemampuannya dengan memenangkan 2 gelar Liga Portugal, sebuah prestasi luar biasa mengingat Sporting Lisbon sebelumnya puasa gelar selama 2 dekade. Gaya sepak bola menyerang yang diterapkannya membuat timnya dikenal sebagai salah satu yang paling menghibur di Eropa. Kapten Manchester United Bruno Fernandes, yang juga rekan senegaranya, tidak segan memberikan pujian kepada Ruben Amorim. Manchester United hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda bakal memecat manajer Erik ten Hag dalam waktu dekat. Padahal juru taktik asal Belanda itu gagal membawa anak-anak asuhnya tampil menjanjikan pada awal musim 2024-2025. Isu terkini justru mengungkap pihak MU kemungkinan besar bakal tetap memakai jasa ten Hag sementara waktu. Menurut keterangan sumber yang dekat dengan situasi Old Trafford, petinggi setan merah akan memberikan kesempatan lewat sejumlah pertandingan lewat selepas jeda internasional Oktober, termasuk duel kontra Brentford, West Ham United hingga Leicester City. Selaras dengan situasi ini, The Telegraph belakangan juga mengungkap kemungkinan alasan MU begitu ragu memecat ten Hag. Terlepas dari hasil bapuk yang dicatatkan, setan merah harus membayar sejumlah uang jika mendepak pelatih asal Belanda yang nilainya bisa mencapai 14 juta pound sterling. Angka tersebut sulit dipenuhi MU sebab mereka harus mengatur keuangan dengan ketat demi memenuhi aturan Premier League, aturan Profit and Sustainability Rules atau PSR. Kabar terbaru dari Thomas Tuchel, sang juru taktik itu awalnya diminati Manchester United, tapi kini timnas Inggris juga mau mendapatkan jasanya. Dilaporkan oleh Bleed, Manchester United masih jaga komunikasi dengan Thomas Tuchel. MU mau Tuchel menduduki kursi manajer andai sewaktu-waktu ten Hag dipecat. Terbaru rumor datang dari timnas Inggris. Federasi Sepak Bola Inggris yaitu FA turut meminati Thomas Tuchel. FA setidaknya bisa menunjuk manajer baru setelah jeda internasional November. Thomas Tuchel jadi kandidat kuat mengingat pria berusia 51 tahun itu masih tanpa klub dan belum ada gerakan nyata dari Manchester United. FA dilaporkan akan mencoba melakukan pendekatan ke Thomas Tuchel. Media-media Inggris menyebut Tuchel kemungkinan akan tertarik untuk menjajar jadi pelatih di level timnas. Kontrak Christian Eriksen di Manchester United akan berakhir musim ini. Jelang masa habis kontraknya, banyak spekulasi mengenai masa depan pemain timnas Denmark tersebut. Ajax Amsterdam dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasanya. Klub Belanda tersebut kabarnya siap menawarkan kontrak 3 tahun untuk Eriksen. Meski kontraknya hampir berakhir, ia mengaku belum mendapatkan tawaran mengenai perpanjangan kontrak dengan Manchester United. Rumor kepindahan Eriksen dari MU sudah berembus sejak bursa transfer musim panas lalu, dengan berbagai laporan menunjukkan bahwa dia telah tersedia untuk transfer. Akan tetapi pemain yang dengan tinggi 1,78 meter itu mengatakan bahwa Manchester United tidak pernah menyatakan akan menjualnya hingga musim transfer berakhir. Manchester United sudah habis kesabaran dengan gelandang bertahan Casemiro. Pemain asal Brazil itu bakal dibuang di tahun 2025 nanti. Kinerja Casemiro terus menurun, tetapi gajinya begitu besar sehingga membuat kesal Sir Jim Ratcliffe. Menurut laporan dari Picajes, pada pertengahan pekan ini MU akan mencoba menggantikan Casemiro dengan pemain asal Argentina yakni Rodrigo de Paul, yang saat ini memperkuat Atletico Madrid di arena La Liga. Kemampuan De Paul dinilai cocok dengan Liga Inggris. De Paul tidak cuma piawai menghentikan serangan lawan, tapi kemampuan umpannya juga baik. Rodrigo De Paul juga pandai merusak konsentrasi lawan dengan gaya mainnya yang keras.
De Paul akan mengingatkan fans MU akan sosok gelandang legendaris klub, Roy Keane. Peluang MU mendapatkan De Paul terbuka lebar. Pasalnya kontrak mantan pemain Udinese itu di Atletico tinggal tersisa 2 tahun lagi. De Paul juga dilaporkan akan tertarik mencoba petualangan baru. Sepanjang karirnya, De Paul belum pernah merasakan bermain di Inggris, sehingga tawaran dari MU bisa membuatnya tergoda. Manchester United akan bergerak mengejar De Paul jika harga yang dipatok Atletico tidak terlalu mahal. Mereka tidak akan mau membeli Rodrigo De Paul bila harganya melebihi 30 juta euro. Pasalnya De Paul sudah berusia kepala 3. Bruno Fernandes menjalani 2 pekan terakhir dengan berat. Dia sulit memberikan permainan terbaiknya di level klub. Bahkan Bruno Fernandes menerima kartu merah beruntun dalam rentang hitungan hari. Muncul dugaan bahwa Bruno Fernandes kelelahan, sehingga sulit memberikan performa terbaiknya. Gelandang 30 tahun itu memang hampir tidak pernah absen, selalu bermain dari laga ke laga. Di klub, saya harus segera meningkatkan performa begitu saya kembali. Gol-gol akan datang, dan saya juga harus bertanggung jawab untuk itu. Karena dalam beberapa tahun terakhir saya mencetak banyak gol dengan konsisten. Saya berharap bisa segera mencetak gol begitu kembali untuk membantu klub meraih kemenangan dan mencapai level terbaiknya, ujar Bruno Fernandes. Mantan pemain Chelsea Scott Minto meyakini kalau Manchester United tidak akan merekrut Thomas Tuchel apabila memutuskan berpisah dengan Erik ten Hag. Minto membahas pilihan Manchester United untuk menggantikan Erik ten Hag. Ia mengatakan bahwa Thomas Tuchel tidak masuk dalam rencana setan merah. Tidak akan mudah untuk memperbaikinya, bukan hanya mengganti manajer, siapapun yang Anda pilih. Apakah Anda mendapatkan Ruud, yang bagi saya terasa seperti pengganti sementara, Ole lagi, atau jika Anda mencoba membujuk Tuchel, yang menurut saya tidak akan mereka lakukan. Saya rasa mereka tidak akan menginginkan seorang seperti dia di sana karena Tuchel menginginkan semuanya dengan caranya sendiri, ujar Minto. Mantan penyerang Manchester United Louis Saha meyakini kehadiran Christian Eriksen dan Kobbie Mainoo sebagai pasangan di lini tengah tidak membantu Bruno Fernandes mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Louis Saha memberikan komentar tentang kesulitan yang dialami oleh Bruno Fernandes di Manchester United musim ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag sering memainkan duet Eriksen dan Mainoo di lini tengah. Louis Saha menilai hal itu tidak akan membantu Bruno Fernandes. Keadaan Manchester United saat ini sedang tidak bagus. Namun mantan bek Chelsea William Gallas mengklaim kalau Erik ten Hag sudah tidak bisa membalikan keadaan setan merah. William Gallas meyakini kalau Erik ten Hag sudah tidak bisa membalikan keadaan di Manchester United. Meski sang pelatih sudah mendapatkan sang pemain yang diinginkan, performa setan merah masih tetaplah buruk. William Gallas juga melihat Manchester United saat ini sudah berbeda jauh. Mereka kini sudah bukan lagi tim yang disegani. Sebuah tekad diungkapkan Victor Lindelof. Bek asal Swedia itu bertekad untuk berkontribusi lebih banyak untuk Manchester United. Kepada Aftonbladet, Lindelof mengaku sempat mengalami frustasi dengan cara yang ia alami. Ia tidak habis pikir bagaimana ia bisa rentan terkena cedera, sehingga ia tidak bisa berkontribusi untuk skuad setan merah. Namun Lindelof memastikan bahwa ia sudah move on dari periode kelam tersebut. Ia menyebut bahwa kondisinya saat ini sudah benar-benar fit, sehingga ia siap untuk berkontribusi lebih banyak untuk Manchester United. Kebersamaan Kobbie Mainoo dan Manchester United akan bertahan lebih lama lagi. Sang gelandang dikabarkan sedikit lagi akan menekan kontrak baru bersama tim berjuluk Setan Merah tersebut. Laporan itu menjabarkan bahwa manajemen Manchester United sudah menjalin kontak dengan agen Kobbie Mainoo dalam beberapa pekan terakhir. Mereka ingin memperbaharui kontrak sang gelandang.
Proses ini dikabarkan berjalan dengan lancar. Pasalnya Kobbie Mainoo masih bahagia bermain untuk Setan Merah dan ia ingin melanjutkan karirnya di sana. Proses ini dikabarkan sudah hampir selesai dan Manchester United akan segera mengikat sang gelandang dengan kontrak baru. Menurut laporan tersebut, Kobbie Mainoo nantinya akan menerima kontrak jangka panjang di Manchester United. Ia diperkirakan akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun. Namun belum diketahui apakah ada opsi perpanjangan otomatis dalam kontraknya atau tidak. Selain itu, ia dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji dengan jumlah yang signifikan. Meski laporan itu tidak merinci dengan detail berapa kontrak yang akan didapatkan oleh Kobbie Mainoo.